Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mesran di channel Mesran. Pertama sekali, saya menginginkan agar teman-teman bisa melakukan subscribe di channel ini ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, pada pembelajaran hari ini kita ingin berbicara tentang perbandingan dari dua metode. Jadi metode yang mau kita bahas ini yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas, yaitu metode Mosra dan metode Mora. Jadi pada dasarnya kedua metode ini memiliki kemiripan dan karena memang Mosra ini dikembangkan dari Mora. Ya. Jadi perbedaannya cukup sedikit saja. Ya, makanya itu saya ingin mencoba mengkajinya lagi ya, dan memberikan pemahaman kepada teman-teman agar bisa memahami bagaimana menggunakan metode ini. Ya. Metode Mora, ya saya bahas Mora dahulu ya teman-teman, memiliki 3 langkah. Yang pertama membentuk matrik keputusan, yang kedua melakukan normalisasi, yang ketiga menghitung nilai preferensi akhir. Jadi kalau di sini matrik keputusan ini normal ya teman-teman. Biasa seperti semua metode yang ada di sistem pendukung keputusan, sebuah matrik 2 dimensi di mana ada baris dan ada kolom. Kolom ke sebelahnya. Ya, kalau baris menuju langsung ke bawah. Jadi M itu jumlah baris, N itu jumlah kolom. Jadi XMN suatu matrik ukuran M dan kolomnya N. Ya. Baik ya teman-teman, ini contoh sampel data tetap sama, contoh sampel datanya yang pernah saya bahas supaya nggak merumitkan teman-teman ataupun saya juga nantinya. Ini saja, dengan bobotnya juga sama, ada 5 kriteria. C1, C2, C3, C4, C5. Ya, ini cost, ini benefit. Ya, jadi 1 kriteria minimal, 4 kriteria maksimum atau benefit atau keuntungan. Kemudian di sini ada tahapan keduanya, melakukan normalisasi. Ya, X bintang IJ sama dengan XIJ. Gitu. Nah, teman-teman harus paham dahulu XIJ itu ini. XIJ 11 berarti ini kolom 1 baris 1. Baris 1 kolom 1 ya. I itu baris, berarti kita sebutkan dahulu barisnya. X51 berarti baris kelima, kolom 1 gitu. Kalau X53 baris 5 kolom ketiga ini berarti. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya XIJ 35 berarti baris ketiga, kolom kelima. Nah, ini berarti. Ya, baris 3 kolom kelima. Itu tadi maksudnya ya. IJ gitu. Jadi ada beberapa juga di metode-metode sistem pendukung keputusan yang lain. Kadang dia membahas kolom dulu baru baris. Ya, tetap dia nulisnya IJ juga. Tapi ada kolomnya dahulu baru barisnya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya. Pada dasarnya sih sama gitu. Teman-teman memahaminya baris dan kolom bagaimana. Oke. XIJ-nya itu tadi saya jelaskan dibagi dengan akar pangkat. Ya, berarti di sini ada proses pertama ini akar pangkat. Kemudian proses kedua ada sigma. I sama dengan 1 sejumlah M. M berarti jumlah baris. Berarti dari I yang ke 1 sejumlah M. Berarti dia ke bawah ya teman-teman. Di mana XIJ pangkat 2. Berarti XIJ ini di pangkat 2, ke bawah lagi XIJ ini pangkat 2, ke bawah lagi XIJ ini pangkat 2. Begitu selanjutnya. Paham ya teman-teman? Oke, kita coba dahulu melakukan pangkat 2-nya. Ini saya buat pangkat 2 begini. Ya, ini masih bilangan eksponensial. Ini saya copy ke bawah. Oke, saya copy ke samping. Oke. Begini ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau merubah ini menjadi apa? Nilai angka yang bisa teman-teman pahami.
Kita rubah ininya, number, ya, 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, begini dia teman-teman. Ya. Nah, ini dia. Ini nilai dari XIJ pangkat 2. Yang pertama sekali, XIJ pangkat 2. Jadi kalau dilihat di sini teman-teman, ini merujuk ke sini. Ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Ya, oke ya, udah pas ya teman-teman. Kemudian kita lakukan sum, penjumlahannya. Ini penjumlahannya. Ini saya kopikan aja teman-teman, karena udah sama. Oke, setelah dijumlahkan, sum ini menjumlahkan dari perpangkatan XIJ pangkat 2 ya teman-teman. Ya, setelah dijumlahkan, baru saya buat di sini SQRT. Ya, yang ini. SQRT ini untuk mencari akar pangkat. Ya, ini dia hasilnya. Akar pangkat yang kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Ya. Ini saya buat dua angka di belakang koma ya teman-teman. Oke, ini SQRT. Jadi ini hasilnya. Baru yang di bawah ya teman-teman. Akar pangkatnya itu yang harusnya. Nah, selanjutnya kita proses XIJ ini dibagi dengan akar pangkat. Itu maksudnya teman-teman. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. 0,352. Jadi ini kita kopikan dahulu ke sebelah. Nah, jadi tetap sama ya teman-teman. XIJ ini dibagi dengan akar pangkatnya sama. Untuk semua nilai matriknya sama. Proses untuk matrik ternormalisasi ini sama teman-teman ya. Tidak ada membedakan antara benefit dan cost. Jadi kita kopikan aja ke sebelah. Oke, selanjutnya kita kunci hasil perpangkatannya. Akar pangkatnya kita kunci ya. Yang di bawahnya kita kunci ini yang warna merahnya teman-teman. Karena kalau yang hijaunya itu XIJ-nya. Jadi XIJ-nya itu nanti dari atas ke bawah. Ya. XIJ-nya dari atas ke bawah. Seperti ini misalnya. Teman-teman lihat ini XIJ 2,1. Ini XIJ 3,1. Tetap dibagi akar pangkat. Sama ya teman-teman. Jadi kalau udah oke, ini dikopikan ke bawah. Nah inilah di hasilnya. Kita buat 3 angka di belakang koma. Jadi kalau ini kita lihat, ini 4,3. Ya, baris 4,3. Ya, tetap dia XIJ 4,3 dibagi dengan akar pangkatnya. Di kolom tersebut ya teman-teman. Oke. Ini tahapan kedua. Nah, tahapan ketiga, di sini ada, oke kita apa dulu. Nah, di tahapan ketiga ya teman-teman, ini menghitung nilai preferensi akhir. Jadi ada dua rumus nantinya, mungkin teman-teman bisa lihat di rumus Mora. Rumus pertama, tanpa adanya bobot. WJ-nya nggak ada. WJ-nya nggak ada. Ya. Tanpa adanya bobot. Ya. WJ-nya nggak ada. Kenapa? Kalau tanpa pakai bobot, dianggap kalau bobotnya itu sama semuanya. Nah, untuk bobot, ini. Ya, beda-beda deh. Jadi kita pakai bobot. Nah, untuk bobot ini masih kita tetapkan biasa. Kita tetapkan sendiri. Bagi teman-teman yang mau mempelajari metode untuk pembobotan, teman-teman bisa cek link di bawah ini di deskripsi. Ada di situ
pelajaran tentang metode rank order centroid ya untuk pembobotan. Teman-teman bisa coba tonton videonya ya. Oke, kita bobotkan dahulu. Dikali X bintang IJ. Oke, ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Mas pas bobot dikali kolomnya di matrik di atributnya. Oke. Kita kunci untuk bobotnya. Kita kunci ya. Seperti ini ya, teman-teman. Dikunci supaya rumusnya enggak lari ke bawah. Karena kalau kita copy aja, berarti dia akan lari ke bawah. Ya, N yang baris satunya dikunci, teman-teman ya. Nah, ini dia. Setelah itu kita kopikan ke bawah. Baik, ini dia teman-teman. Ya, ini baru perkalian bobot, belum kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya baru kita buat. Kita menghitung yang benefitnya dulu, baru cost. Yang benefit, penjumlahan dari yang benefitnya saja ini. Ya. Ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pahami ini karena benefit C2, C3, C4, C5 ini benefit. Berarti kita jumlahkan sesuai dengan rumus. J sama dengan 1 sejumlah G. Teman-teman jangan bingung, J-nya itu 1, apakah harus dari kolom yang 1? Sebenarnya semua kolom benefitnya yang dijumlahkan. Mau benefitnya yang di kolom mana aja, yang penting itu benefit dia dijumlahkan. Jadi kadang kan teman-teman ada atribut yang benefit cost gitu loh. Ini bagaimana gitu? Apakah dimulai dari 1 sejumlah G? Nah, kita kadang susah untuk menyusunnya ya sesuai dengan kriteria. Nah, kalau yang saya ini kan cost-nya dulu yang C1 karena C1 nilainya bobotnya lebih besar gitu. Ya, jadi yang selanjutnya baru benefit. Apabila berbeda-beda, nah, kata kuncinya jumlahkan semua yang benefit. Udah itu aja teman-teman. Ya, selanjutnya yang cost. Karena cost-nya cuma 1, ya saya cuma mensorotnya aja. Nggak perlu disum, karena dia cuma 1. Oke, ini saya kopikan ke bawah. Ya, ini dia. Nah, kita mencari Y bintang I. Ya, Y bintang I, rumusnya benefit dikurangi cost. Ini ya teman-teman. Nih. Oke. Inilah dia hasilnya teman-teman. Jadi yang terbaik itu ini peringkat 1. Kemudian ini peringkat 2. Kemudian ini peringkat 3. Ya, kemudian ini peringkat 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oke, ini dia teman-teman ya. Hasilnya. Nah, ini cara metode Mora ya teman-teman. Ini langkah-langkah metode Mora. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk metode Mosra? Kita masuk ke sheet yang kedua. Metode Mosra ada 3 tahapan juga. Sama yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga berbeda. Yang ketiga ini dibagi benefitnya dengan cost-nya. Jadi penjumlahan benefit WJ dikali XIJ penjumlahannya, perkaliannya itu dijumlah, kemudian dibagi dengan penjumlahan dari yang perkalian bobot dan XIJ bintang dengan yang cost-nya. Ya. Kalau di Mora, pengurangan, benefit dikurangi cost. Ini maknanya ya, benefit dikurangi cost. Kalau di Mosra, benefit dibagi dengan cost. Paham ya, teman-teman? Oke, kita coba hitung. Oke, kita hitungannya sama sih sebenarnya, teman-teman. Ya, nggak rumit-rumit amat. Ya. Oke, pangkat 2. Oke, ini salah.
karena dia cuma 5 saja. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kemudian kita jumlahkan. Oke, baru kita cari SQRT. Akar pangkat. Sama dengan SQRT. Ya, ini SQRT. Selanjutnya mencari XIJ dibagi dengan akar pangkat. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita kopikan dulu. Baru selanjutnya kita kunci koordinat yang akar pangkatnya. Oke, baru dikopikan. Nah, ini teknik saya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau belajar di SPK ini sebenarnya jangan dihitung pakai kalkulator. Kalau kalkulator itu dia langsung dibulatkan dia langsung dibulatkan. Ya. Loh, ini kan dibulatkan juga gitu. Nah, itu berbeda ya. Di depan mata kita ini dibulatkan, tapi Excel ini menghitung spesifik dia. Tanpa pembulatan, ya perhitungannya gitu. Tapi kalau nampak di depan mata kita, ini langsung dibulatkan. Tapi bukan berarti wah pas dihitung 0,353 ya teman-teman ya. Bukan itu gitu. Nanti perhitungannya dia tetap mengambil nilai nilai aslinya gitu. Nah, itu keuntungan di Excel teman-teman. Kalau di kalkulator kan tidak. Oke, selanjutnya tahapan ketiga ya. Kita kopikan dulu. Ini perkalian dengan bobotnya dulu. Oke. Ini bobotnya sama ya teman-teman dengan yang Mora. Nah, ini kopikan. Baru kita kunci untuk di kolom bobotnya. Baris pertamanya kita kunci karena bobotnya di baris pertama. Nah, teman-teman, bagi yang mau belajar metode pembobotan ROC, teman-teman silakan cek link deskripsi di bawah ini. Di situ nanti akan saya sertakan bagaimana tahapan dari metode ROC, Rank Order Centroid. Metode pembobotan yang sangat sederhana ya ROC ya teman-teman. Yang penting sederhana, dia objektif. Terlepas dia efektifkah ROC itu tadi, nah itu nanti dibahas. Oke, ini kita kopikan. Selanjutnya kita sumkan. Ya, kita sumkan dia. Ini saja ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan. Yang benefitnya dijumlahkan untuk benefit. Yang cost-nya cuma satu ya saya sorot saja. Oke. Kemudian di copy ke bawah. Ya, kita hitung Y bintang I. Nah, kalau di Mora tadi kan dikurang ya teman-teman. Kalau di Mosra ini dibagi. Ini dia hasilnya teman-teman. Nah. Oke, ini. So, yang paling tinggi alternatif ketujuh. Ya, ini ranking 1. Ini ranking 2. Ini ranking 3. Ini ranking 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Oke, ini dia hasilnya teman-teman ya. Nah, ini hasil dari perhitungan metode Mora. Kalau Mosra. Yang ini metode Mora. Nah, kita masukkan dia ke dalam file yang sudah saya sediakan ini. Ya. Jadi yang pertama ya, ini Mora
versus Mosra ya. Jadi tahapan yang membedakan itu adalah di tahapan yang ketiga ya teman-teman. Untuk menghitung nilai optimasi atau nilai preferensi, kalau di Mora dia dikurang, kalau di Mosra dia dibagi. Ya. Jadi di sini dengan bobot ini dia, ini benefit yang di bawahnya cost. Ya. Contoh untuk menghitung pemberian beasiswa dengan 7 alternatif yang mau dicari itu 3 mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. Ya. Alternatifnya ini sudah kita sediakan tadi, A1 sampai A7 ya teman-teman. Dengan kriterianya ini ya kriterianya. C1 pendapatan orang tua, C2 tanggungan orang tua, C3 indeks prestasi semester, C4 indeks prestasi kumulatif, C5 semester. Jadi ini kriterianya cost, selainnya itu benefit. Dengan bobotnya ini. Kemudian rating kecocokannya ini saya berikan yang ini. Ini tadi sesuai dengan di Excel ya teman-teman ini. Ya. Sesuai dengan di Excel. Ini pun sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, saya nggak mau rumit. Ya. Nah, hasilnya kalau di A1 sampai A7 untuk metode Mora ini dia. Ya. Jadi ini saya berikan yang warna berbeda ya teman-teman. Biar biasa teman-teman lihat. Ini hasil perhitungan Mosra dan Moranya, ini perankingannya. Nah, teman-teman, ini saya sorot alternatif yang 3 alternatif yang mendapatkan beasiswa. Kita lihat apa perbedaannya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Oke. Jadi di Mora, ranking satunya itu A5. Ya. Peringkat satunya itu A5, peringkat keduanya itu A7, peringkat ketiganya itu A4. Ya, kita lihat di Mosranya, ranking pertamanya itu A7, ranking keduanya A5, ranking ketiganya A4. Jadi ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari nilai udah pasti berbeda jauh ya teman-teman. Tapi yang mau kita lihat itu dari peringkatnya. Lihat ya. Teman-teman bisa melihat ya. Peringkat satunya itu berbeda. Ya, peringkat keduanya berbeda. Peringkat ketiganya sama. Ya. Artinya memang ketiga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu A7, A5, A4 gitu. Sama, baik Mora maupun Mosra, cuma perbedaan peringkatnya itu terlihat di sini. Kemudian yang lainnya lagi adalah ini A2. A2 ini kalau di Mora dia peringkat ke-6. Kalau di Mosra dia peringkat ke-4. Ya. Nampak ya berbeda ya teman-teman? Jauh sekali perbedaannya. 6 dengan 4. Karena di yang lainnya misalnya ini peringkat 4, ini peringkat 5. Satu perbedaannya. Ini peringkat ke-5, ini peringkat ke-6. Perbedaan 1 gitu. Ya. Yang lainnya 1, yang peringkat 2-nya aja yang 2 perbedaannya. Nah, itu dia teman-teman. Bisa dilihat ya. Perbedaan antara metode Mora dan metode Mosra. Ya, hasilnya ya, walaupun tahapannya itu memang berbeda di tahapan ketiga, ya, benefit dibagi dengan cost untuk Mosra, sedangkan Mora benefit dikurangi cost. Ya, memang di tahapan ketiga berbeda, namun secara garis besar sih hasilnya berbeda sedikit sekali dari sisi peringkatnya ini. Ya. Nah, itu yang bisa teman-teman ketahui perbedaan dari metode Mora dan metode Mosra. Ya.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami bagaimana tahapan di metode Mora dan bagaimana tahapan di metode Mosra. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video saya ini dari awal sampai akhir supaya bisa melihat tahapan-tahapannya dengan jelas dan bisa mengetahui perbedaan-perbedaannya itu di mana saja gitu. Baik ya teman-teman, saya mengingatkan lagi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel Mesran ini, karena subscribe itu tidak bayar ya teman-teman, gratis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita selanjutnya. Mungkin saya akan membahas metode-metode sistem pendukung keputusan yang lain. Ya, seperti metode EXPROM 2, Extended Promite 2, ya, misalnya, atau metode Promite 2, atau metode ARAS, atau metode Preference Selection Index, dan banyak metode-metode di sistem pendukung keputusan yang lain. Ya, ada COPRAS, ada MABAK, ya, ada ARAS, gitu ya. Banyak sekali ya teman-teman. Menarik sih sebenarnya, menghitung matrik ini cukup menarik itu. Ya. Jadi supaya saya tetap bisa berkarya melalui pembelajaran YouTube ini, ya. Semoga teman-teman jangan lupa untuk like, ya, komen, dan share pembelajaran ini ya ke media sosial ataupun ke grup-grup kelasnya. Karena pengetahuan itu agar bisa dibagikan ke mereka-mereka yang belum mengetahuinya atau belum memahaminya. Sehingga pengetahuan itu bukan untuk kita sendiri saja, tetapi untuk teman-teman kita yang lain juga boleh kita sebarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ada kata-kata yang hilaf dalam penyampaian, mungkin ada yang salah. Saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin diskusi, silakan komen di link deskripsi, link di bawah ini, di bagian kolom komentar ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.